Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan podcastnya Pak Ulis. Sebagaimana podcast Pak Ulis ini tempat orang-orang yang punya semangat juang tinggi untuk bisa berkarya di era sekarang. Kali ini Pak Ulis jalan-jalan ke Cafe Rumah Pohon. Tadi di sekeliling begitu lihat indah dan sangat-sangat nyaman dan sejuk. Dan kita bincang-bincang dulu dengan owner dari Cafe Rumah Pohon. Selamat siang, Bu. Siang, Pak Ulis. Selamat datang di Cafe Rumah Pohon. Iya, Ibu, tadi saya datang waktu menjejakkan kaki di tempat Ibu ini luar biasa, Bu. Terasa adem, terasa nyaman gitu. Insyaallah. Bu, saya mau tanya-tanya nih, Bu. Sejak kapan ini, Bu, kafe ini berdiri atau suasana seperti ini nih kapan gitu? Mungkin Ibu bisa bicara itu. Dengan senang hati, Pak Ulis. Alhamdulillah hari ini kami 7 tahun beroperasional. 7 tahun beroperasional. Ya. Jadi kami sudah alhamdulillah diberi kepercayaan sama Allah menjalankan usaha ini memasuki tahun ke-8. Awalnya memang tempat kita memang sudah asri, Pak. Yeah. Dan memang dipesankan oleh almarhum bahwa boleh buat usaha di sini dengan catatan pohonnya tidak boleh diganggu. Tidak boleh ditebang ya. Iya, tidak boleh diganggu. Jadi itu menjadi aset plus tempat usaha kami ini yang mungkin juga agak sulit disaingi ya, Pak. Di tengah kota masih punya pohon besar-besar yang akhirnya memang memberi nilai plus dari tempat kami ini berusaha. Berarti kira-kira dulu ini kata Ibu ini dari orang tua. Betul, Pak. Betul. Ini kira-kira tahun berapa dulu, Bu, orang tua kita di sini dulu, Bu? Ini kan di Kota Medan ini kan kalau sekarang kita lihat kan perkembangannya luar biasa. Benar. Mungkin tahun-tahun yang waktu adanya tempat ini mungkin tempatnya mungkin nggak seperti ini sekarang ini gitu. Jauh beda, Pak. Ini lahan ini dibeli tahun 1968 akhir. Nominalnya pun sangat minim, Pak, saat itu. Karena pada saat itu, Pak, kita belum ada jalan, masih dengan jalan tanah. Jembatan juga belum ada, Pak Ulis. Jadi belum dulu ada jembatan, ya? Kalau mau nyebrang harus minjem papan dari masjid di depan untuk bisa menyeberang ke lahan sebelah sana. Jadi sekitar tahun berapa tadi? 1968, Pak. 1968 ya. Sudah lebih 50 tahun lah, Pak. Ya. Betul. Berarti konsep pohon-pohon ini Bapak yang nanam dari tahun 968 itu, ya? Dari awal memang ini sudah kayak ladang, Pak. Oke, ladang. Banyak pohon kelapa, banyak karena kakek juga selain berdakwah, mereka ya berladang, Pak, di sini. Gitu ya. Memang ladang ini dulu, Pak Ulis. Ladang ya, Bu. Memang ayah saya juga senang, Pak, nanam-nanam yang unik-unik termasuk pohon matoa yang menjadi ikon dari Cafe Rumah Pohon saat matoa, ini. Betul, Pak, pohon dari Irian. Betul. Berarti konsepnya dari pohon dikonsep, kemudian Ibu punya inisiatif untuk membuat kafe rumah pohon ini. Betul, Pak. Ini ide timbul pertamanya apa nih, Bu? Saya memang pencinta kuliner dari awal, didukung oleh pendidikan ke sana, Pak. Cuman awal itu nggak punya nyali, Pak, untuk buka usaha sendiri. Karena belajar banyak pun karena tahu masalah yang akan dihadapi pun tidak sedikit, Pak Ulis, terutama kalau terkaitan dengan HRD-nya. Sampai akhirnya rezekinya memang nyalinya terkumpul, rezekinya ada sedikit, dimulailah usaha ini, Pak. Dan itu karena juga kafe ini, butik ini kan dulu butik, Pak. Tempat kita berbicara ini sekarang, ini dulu butik, Pak. Mulai ada perbelanjaan dengan sistem online, butik saya hancur. Karena orang lebih memilih belanja online. Betul. Jadi pikir, Pak, apalah yang akhirnya kembalilah ke impian awal yang belum pernah saya jadinya realisasikan. Akhirnya ini saya kembangkan menjadi usaha kuliner, Pak. Jadi dengan pohon itu tetap menjadi ikon. Berarti ikonnya pohon matoa tadi. Betul, Pak. Dan pohon yang ada di dalam bangunan kita kan, Pak. Makanya namanya Cafe Rumah Pohon. Berarti dulu tempat pohon yang pohon matoa tadi itu tempat apa dulu sama orang tua dulu?
dibuat rumah panggung atau gimana dulu tuh? Kalau motoanya memang tetap sebagai pohon buah Pak. Buah pohon rambutan Pak yang dijadikan rumah pohon betulan. Oh gitu. Untuk keponakan-keponakan saya, untuk cucu dari ayah. Karena suka alam kan Pak. Dari situ dibangun rumah pohon, di mana anak-anak suka berkumpul piknik, makan di situ. Tapi sejalan dengan waktu mereka makin besar. Terabaikanlah rumah pohon ini Pak Ulis. Nggak, akhirnya kan sayang Pak. Akhirnya ini kita bangun lagi menjadi usaha. Diawali oleh toko kue Pak, yang kecil sekali di depan itu dengan modal yang semampunya saat itu. Akhirnya berkembanglah Pak, menjadi sekarang tempat rumah makan. Ya, berarti kalau kita bisa menginspirasi Bu ya, orang-orang tua kita dulu ya. Dia menanam pohon, menanam kelapa, rambutan. Dia nggak ada terpikir ini untuk apa gitu, tapi dia dipikir ini untuk cucu aku nanti 25 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi ini konsepnya sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya ya, seperti ibu, cucu dan sebagainya. Mungkin ini juga menginspirasi juga kepada para pemimpin kita ini Bu, ya kan, wali kota, bupati dan sebagainya yang menjabat ya. Kalau menurut saya ini sebuah inspirasi bahwasanya apa yang ditanamnya hari ini bukan untuk hari ini aja, tapi untuk generasi ke depan. Setuju ya Bu ya, sepakat ya Bu? Sangat Pak, sangat setuju Pak Ulis. Ya, jadi jangan begitu ada kesempatan, ada memimpin tapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Seperti orang tua ibu, begitu ada kesempatan menanam pohon, terus menanam dan dinikmati oleh sekarang ibu mendirikan rumah kafe rumah pohon. Betul Pak. Ibu 7 tahun sudah Bu ya berjalan kafe rumah pohon ini. Tentunya banyak suka duka Bu. Ibu memperkenalkan kafe ini, kemudian apa yang Ibu lakukan pertama sekali Bu untuk membuat sebuah brand ya, namanya itu kan kafe rumah pohon Bu. Ini kan kalau saya dulu Bu, kalau Pak Ulis dulu membuat sebuah brand ya, logo dan sebagainya, itu kadang-kadang siang malam itu berpikir sendiri Bu, bagaimana membuat topinya, bagaimana membuat ini Pak. Gitu kan. Jadi kita ciptakan sendiri. Jadi apa yang saya lakukan itu selama ini mungkin Ibu lakukan juga, itu Ibu gimana? Pasti Pak. Dulu Pak banyak dialog Pak, terutama saya suka sekali diskusi dengan almarhum ayah saya. Beliau kan konseptor juga pemimpin di beberapa instansi juga. Kan kita pasti berilmu dari orang yang kita anggap memang kompeten untuk itu. Jadi berpikir Pak, kalau saya buat ini Cafe Lisa dengan nama saya, Lisa. Lisa itu kan banyak Lisa Pak. Betul. Dan mungkin orang tidak akan menempel Pak di situ. Jadi akhirnya apa ikon yang menjadi istimewa di sini kan ada memang rumah di pohon di dalam rumah. Jadi saya memilih nama itu Pak supaya orang tertarik mendengar nama kita. Jadi kalau di kafe rumah pohon, kayak mana? Ada kafe rumah pohon di Kota Medan ya. Jadi ada daya jualnya Pak dari judul itu. Dan sekalian dengan desainnya itu segala macam Pak, minta tolong sama yang ahli bagaimana itu merealisasikannya, apa yang dalam visi saya bisa diwujudkan dalam oret-oret gambar itu. Betul Pak, benar. Gimana warnanya dia kontras karena kita banyak berbasis kayu. Duitnya sanggupnya belinya untuk interior dan segala macam. Banyak Pak pertimbangan Pak memang. Berarti dikolaborasikan ya Bu ya, dengan kemampuan yang ada gitu ya saat apa itu. Boleh buat memang. Kan Bapak juga punya pengalaman di bidang yang sama kan. Kita kan nggak cuma bisa belanja ayamnya kita goreng terus masalahnya selesai Pak. Kan kita harus pikirkan dia dihidangkan di meja seperti apa. Tamu kita biar kan poinnya Pak gimana tamu itu nyaman. Dan saya kepengennya memorable Pak. Setiap orang kesini tuh ingat gitu loh. Kalau menyebut kafe rumah pohon tuh orang pasti akan ingat kita. Kalau menyebut Lisa belum tentu banyak yang ingat loh Pak Ulis. Iya Pak Ulis. Ya itu saya teringat juga kalau bisa nengok kayak saya kan Pak Ulis gitu kan, ingat ke ayam penyetnya gitu kan. Kemudian ayam penyet ingat ke sambalnya gitu. Jadi masing-masing kita punya ciri khas harus, gitu Pak. Ya Bu ya. Kita harus meninggalkan kesan sehingga orang, saya rasa target Bapak gimana caranya tamu tidak datang satu kali kan Pak. Kalau bisa berkali-kali, baru kita sebagai pengusaha kuliner yang sukses itu Pak Ulis. Tamu kita kembali untuk mencoba makanan-makanan kita lagi. Iya, betul. Ibu, sekarang ini di kafe rumah pohon ini Bu,
itu saya boleh tahu Bu, menunya apa-apa aja Bu, yang identiknya kemana gitu? Kalau saya pribadi memang cinta makanan kampung Pak. Dan ada impian di sini memang untuk menaikkan derajat makanan kampung dengan kemasan yang agak kelas lah Pak. Jadi kalau orang bule mau datang mau makan daun mie tumbuk, piringnya layak. Betul. Atau ada tamu dari Jakarta pengen tahu makanan Medan Pak, arsik, saya bisa menghidangkannya dengan menarik lah Pak, cara penyidangannya. Ya mungkin yang jual sejenis tidak saya aja pastinya kan Pak, tapi bagaimana mengemas itu sehingga dia menjadi kelasnya ada gitu loh Pak Ulis. Jadi menarik Bu ya. Betul. Jadi saya ini kan bukan warung Pak. Kita ini bukan juga kios yang tinggal tunjuk-tunjuk Pak. Kita tetap dengan konsep kafe karena makanan itu ala carte Pak. Tapi kita menjemputnya dengan makanan tradisional tadi. Betul. Tidak lari dari situ Pak Ulis. Banyak godaan Pak. Kenapa nggak buat ini? Kenapa nggak buat itu? Saya tetap harus konsisten dengan konsep awal saya dan tidak lari dibuat dari konsep tempat usahanya kan Pak. Kalau saya buat gedung kayu tapi jualannya makanan modern kayaknya mungkin kurang nyambung juga Pak Ulis. Iya kurang Pak. Nyambung ya. Betul, berarti Pak. Ibu di samping cinta dengan makanan daerah ya juga Ibu mengemasnya untuk bagaimana bisa ini. Awal-awal Bu kan itu perlu kendala itu Bu. Banyak kendala yang dihadapi ya kan. Ini kan kebanyakan kadang-kadang sekarang ini kan apalagi kita ini sekarang kan anak-anak muda ya. Lebih doyan itu makanan yang berala-ala luar gitu. Betul, ya. Pak. Betul banget. Ini kan kalau dari segi bisnis kan Ibu ini kan harus berpikir 2 kali nih, ya kan? Ini segmennya yang mana gitu, anak muda bagaimana gitu kan? Betul. Ini apa yang Ibu upayakan Bu dengan kondisi seperti ini gitu? Memang di awal usaha ini saya rintis Pak, saya lebih mengsegmenkan ini ke wanita Pak, ibu-ibu. Karena Pak, kenapa saya bilang gitu Pak? Ibu ini tidak pernah egois Pak dalam urusan perut. Betul. Ya kan ajak anak, ya kan ajak suami Pak, ajak kawan. Ibu ada arisan, ada pengajian. Mereka banyak yang faktor-faktor yang memang membutuhkan mereka tempat untuk berkumpul. Faktor kedua Pak, gak mau ribet kan Pak. Betul. Masak di rumah repot, gak ada pembantu lah, yang beginilah. Jadi ya sekarang kan praktis Pak. Ngaji pun di sini memang tempat ini juga banyak dilakukan pengajian. Memang cita-cita saya juga berkahnya pun tidak hanya dalam bentuk itu aja Pak. Tetapi otomatis kalau bawa ibu, bawa suami, pasti bawa anak Pak. Jadi semua kan tercover di situ, itu loh Pak Ulis. Betul. Jadi ya memang saya rasa kita memang harus jelas juga Pak ke bidik mana yang mau kita tembak untuk makanan pun kita sesuaikan juga Pak dengan segmen tamu yang akan saya incer ini. Kendala awalnya gimana itu Bu? Kan mungkin dalam makanan ya tradisional ini gitu kan? Kendala awal saya lebih banyak masalahnya di HRD Pak. Oh HRD. Di HRD karena mungkin juga beratnya karena saya orang kuliner Pak. Jadi spek saya memilih tim saya di dapur itu lebih sulit Pak, karena ekspektasi saya pun lebih tinggi. Paling kendala tradisional betul Pak. Dan tidak gampang Pak cari tukang masak tradisional sekarang. Mungkin banyak tukang masak yang Eropis mungkin Pak. Apalagi untuk yang muda-muda ini mungkin lebih pintar buat spaghetti Pak daripada masak sambal belacan. Sambal terasi ya. Benar. Betul. Berarti ya ini sangat menarik sekali Bu, ya kan? Ibu zaman sekarang ini masih ada orang yang mau mengangkat masakan-masakan kuliner tapi dipadu-padankan dengan ya kelestarian alam ya. Apalagi kafe Rumah Pohon ini kan di tengah kota ini Bu. Benar, ya kan di tengah kota ya kan. Ya ruang-ruang hijau di tengah kota yang Ibu manfaatkan sebaik mungkin dengan sesuatu hal yang menarik sekali. Selama ini Bu, pemerintah daerah ataupun pemerintah dari pusat ataupun orang-orang dari pusat apa tanggapan dengan rumah kafe ini Bu? Rumah Pohon ini? Alhamdulillah Pak, cukup baik. Cuman kan kalau kita mengharap dari pihak terkait di sekeliling kita itu kan Pak,
kita juga tidak bisa mengharapkan. Betul. Kembali bagaimana caranya kita bertahan, ya akhirnya kembali ke diri sendiri, ke kita sendiri, Pak. Kita bantu perkenalkan. Cuman kan kadang-kadang kita juga tidak paham juga ke arah mana sebetulnya. Kalau saya, Pak, impian saya sebetulnya seharusnya kalau dibawa tamu dari Jakarta kah atau dari luar negeri kah, justru kan makanan kita lah yang lebih banyak diperkenalkan. Bukan hanya dibawa ke restoran yang punya nama besar, tapi akhirnya yang dihidang di situ kan lauknya itu aja, Pak Oli. Betul. Kadang makanan luar juga ya dimakannya kan gitu, Pak. Ya, begitu. Betul. Jadi ya mungkin tak kenal maka tak sayang, Pak. Saya mungkin Pak akan ada satu waktu yang lebih awareness dari pihak-pihak yang kompeten ini untuk lebih melirik begitu besarnya sebetulnya potensi makanan dari Sumatera Utara ini, Pak. Kami ini kan agak kompleks banget, Pak. Ada Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, makanan Karo lain, Pak, makanan Melayu lain. Betul. Saya aja banyak terus belajar tiap hari loh, Pak. Ini masih seper berapa, Pak, dari yang saya pahami yang bisa kita kemas menjadi makanan yang bisa diterima orang. Tetapi layak nggak, Pak, untuk dihidang? Kadang-kadang ada makanan, Pak, dia enak, tapi dia tidak menarik untuk dihidangkan. Betul. Karena kebetulan kan mata duluan yang menilai. Iya, betul. Bu, background pendidikan Ibu di mana nih, Bu? Saya pernah kuliah di ITB, Pak. Qadarullah karena kondisi kesehatan saya tinggalkan. Akhirnya saya menghunting pendidikan yang berbau dengan boga. Tapi yang saya kemas itu, Pak, tidak hanya belajar masaknya aja. Jadi yang saya ambil itu bisnis kuliner, Pak. Bisnis kuliner di Australia, Pak. Wih, luar biasa. Jadi di situ tidak hanya belajar mengenai how to cook, tapi kemasannya, Pak, di dalamnya hygiene sanitasinya, food cost-nya, semua faktor yang terkait mengenai memproduksi sebuah makanan. Itu kadang-kadang orang banyak lupa loh, Pak Ulis. Betul. Pinter masak, makanannya enak, tapi jualnya benar nggak harganya, Pak? Betul. Itu satu. Atau prosesnya sesuai nggak dengan hygiene sanitasinya. Bapak jualnya laku tapi nggak ada untungnya kan? Betul. Kacau kita, Pak Ulis. Jadi memang itu kan satu memang harus dipelajari, Ibu. Iya, Pak. Nggak bisa kita hindari itu kalau terkait dengan food cost, mengenai proses produksinya, Pak, penyimpanan makanannya. Detail-detail itulah, Pak, yang banyak pelajari waktu masa sekolah. Iya, berarti aplikasi itulah dikembangkan di sini, Bu, ya, di tempat Pak, kita ini ya. Setelah saya mengecam kerja secara profesional di kantor juga, Pak, saya pernah juga kerja di catering tapi yang sifatnya onshore offshore, Pak. Oh, gitu ya, betul. Lalu saya memberanikan diri buka usaha sendiri. Berarti masih waktu itu masih berpikir-pikir gitu ya. untuk bisa ini. Duit nggak ada, Pak. Sangat terbatas. Betul. Terus nyalinya untuk memulai, Pak, dengan menerima segala resiko yang harus kita gambarkan ya. Justru mungkin pada saat itu terlalu banyak pertimbangan, Pak. Betul. Akhirnya nggak maju-maju, saya nggak melangkah-langkah, saya nanti kalau gini-gini. Tapi akhirnya memang waktu yang paling tepat kan Allah yang tentukan. Betul. Yang penting kita bergerak dan berjalan ya, betul, Bu. Pak Ulis. Bu, di masa Covid kemarin ya, Bu, kan. Ini kan Covid ini kalau kita katakan kan memang sesuatu yang badai yang kita diterpa, kata Ibu tadi, diterpa dengan badai digitalisasi. Itu kan kelimpungan juga kalau kita yang masih tradisional kan gitu kan. Apalagi kita nggak siap gitu kan untuk menempuh yang nama digitalisasi. Kemudian ada Covid. Setelah Covid ini, Bu, harga krisis naik semua, barang-barang naik, inflasi dan sebagainya. Kita beli harga barang naik, sementara harga jual kita tetap. Kalau kita naik kan nggak ada pengunjung gitu. Betul, kan, Pak. ya kan, tapi kita nggak tahu ke depan nih tahap apa lagi yang kayak gitu. Tapi waktu Covid kemarin gimana, Bu? Kami termasuk tim yang memutuskan tutup lebih awal, Pak. Gitu ya. Setelah kami tutup 3 minggu, baru orang lain memang diharuskan pada tutup. Pada saat itu memang mempertimbangkan kekhawatiran keselamatan diri sendiri pastinya, jangan juga dengan rekan kerja yang. Saya kan menganggap karyawan itu kan keluarga juga, keluarga besar. Saya hampir 3 bulan, Pak, tutup. 3 bulan tutup. Pada akhirnya dengan kekhawatiran itu, justru karyawan lah yang meminta kita untuk.
tolonglah Bu, kayak mana anak saya sekolah, bagaimana begini. Dan kebetulan karyawan saya hampir semua perempuan. Yang memang ya seorang ibu itu kan memang nalurinya semuanya dipikirkan ya. Jadi saya bilang oke, kita coba. Tapi pada saat itu Pak, dengan kenekatan yang wah betul-betul gambling karena Pak saat itu kami buka sehari masuk karyawan yang ini, besok gantian Pak. Dan mereka bersedia. Karena saya bilang saya nggak sanggup bayar gajinya, mau dari mana kita? Kita nggak punya gambaran. Tamu masih takut datang. Ada, tapi akhirnya ya mau nggak mau ya Pak. Seperti katanya memang kondisi saat ini, ya kita menyesuaikan diri dengan sikon itu Pak. Saya rasa kita nggak ada pilihan ya Pak. Kalau udah dapat cobaan yang seperti itu, ya kita akhirnya harus menyesuaikan dengan sikon itu. Kita juga harus memberi pemahaman juga dengan tim kerja kita. Kondisinya seperti ini. Ibu sanggupnya seperti ini. Kalian bagaimana? Saya selalu mengajak diskusi bersama teman-teman kerjanya. Sampai seperti kondisi sekarang ya saya juga tolonglah pahami. Harga cabai 130.000 cabai rawit. Gimana caranya coba Pak? Saya dari awal jualan cabai rawit itu cuma 20.000 Pak, 18.000, sekarang hampir 10 kali lipat. Tapi harga jualannya kayak kata Bapak tadi. Krisis minyak goreng Pak, tiap hari keliling ngutipin minyak goreng supaya bisa jualan kan Pak. Sekarang juga saya ngalamin beli minyak gula pasir pun harus dijatah-jatahin. Kayaknya nggak pernah dalam impian pengusaha loh Pak. Tulis kampus-kampus yang kondisi seperti itu ya. Tapi ya masih berdiri kita kan betul. Selagi Allah masih kasih kesempatan, kesehatan, saya rasa aku yakin aja lah Pak, pintu rezeki itu udah Allah atur baik buat kita semua. Iya Pak. Ya kondisi saat ini sebenarnya kalau kita lihat Bu, seperti keadaan tubuh kita Bu. Jadi kalau tubuh kita kapan sakit atau terasa sakit, dia akan menyesuaikan juga kan gitu. Dikasih signal juga. Ya seperti juga kita pengusaha itu begitu gitu kan. Tinggal dikasih obatnya apa gitu ya. Oh ini resepnya apa dan sebagainya. Makanya kalau misalnya inilah yang harus kita lakukan untuk yang kita buat bisa untuk bisa maju dan berkembang ya Bu. Bu, harapan Ibu dengan generasi muda kita ini Bu, apa yang harus untuk memulai sebuah usaha itu? Kalau saya boleh kasih masukan buat yang punya niat untuk usaha, tetap harus punya konsep. Konsep ya Bu ya. Kita mau buat seperti apa, konsep kita itu harus jelas. Segmen market kita kemana. Jangan nyiplak Pak. Kita harus punya identitas. Betul. Harus punya identitas, saya punya identitas. Semua itu harus punya identitas. Betul. Jadi orang pun nggak samar-samar mau memasukin satu tempat itu. Makan apa sih itu nggak jelas gitu loh. Betul. Jadi semua please jangan nyiplak. Kita harus punya identitas. Kita mungkin ada yang mirip Pak, tapi kita tetap harus punya ciri khas sendiri. Jangan kita menyamaratakan semua itu orang nggak peduli, enggak Pak. Semua orang pasti akan mencari yang spesial. Betul. Pasangan hidup pun Bapak cari yang paling spesial. Jadi harus punya identitas Pak. Mau modalnya cuma buat pisang goreng kayak, mau dia sampai ke buka di mall paling besar pun tetap harus punya identitas. Betul. Berarti memang identitas harus punya konsep ya Bu. Baik Bu. Jadi terima kasih Bu, bincang-bincang kita siang ini kan, alhamdulillah dapat inspirasi dari Ibu untuk bisa terus berkarya Bu ya. Amin. Melestarikan yang tadi saya katakan tadi, kehijauan dari kota Medan ini, kemudian bagaimana Ibu bisa mengembangkan produk kuliner dari daerah. Ya ini terus Bu, terus disemangatkan Bu, mudah-mudahan ini kan badai ini, mungkin badai ini cepat berlalu lah, kita akan kembali ke dalam hidup normal gitu. Tetap belajar tiap hari. Tiap belajar, itu sangat apa Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik sahabat mulia, dimanapun berada, tadi banyak yang kita dapat dari Ibu Lisa, di owner dari Cafe Rumah Pohon. Dan alhamdulillah tadi itu banyak perbincangan yang kita dapat, bahwa saya menjadi seorang pengusaha itu kita harus konsisten ya, kemudian harus punya konsep, harus punya identitas. Jadi jangan
jangan kecuk-kecuk kita buka usaha tapi tidak punya membangun sebuah konsep dulu, membangun identitas, dan harus konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan ini yang kita dengan Ibu Lisa tadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama. Terima kasih saya ucapkan, dan kita kembali nanti kepada momen-momen yang sangat-sangat baik untuk bisa kita berikan inspirasi dan motivasi kepada sahabat mulia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.